Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran meskipun melalui jarak jauh atau dengan media online. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi pada bab 1, yaitu tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita simak bersama penjelasannya. Sebelum memasuki pada materi pembelajaran tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlunya kita tahu apa saja kompetensi dasar yang akan kita terapkan pada materi mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi materi mengimani kitab-kitab Allah, maka kita perlu mengetahui apa maksud iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu, yang bertujuan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita juga perlu mengetahui beberapa kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut yaitu ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Setelah itu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah menurunkan 4 kitab seperti pada firman-Nya Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat yang sudah saya bacakan tadi yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 48 adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan pada masa yang berlainan. Jadi turunnya kitab-kitab Allah itu tidak secara bersamaan. Semua kitab itu berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbedaannya hanyalah dalam syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada saat itu. Selain kitab-kitab yang telah disebutkan pada penjelasan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya.
Wahyu tersebut berbentuk suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang secara terpisah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18-19. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara singkat dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Adapun isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandments atau 10 firman. 10 itu diantaranya yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Itu tadi 10 commandments dari kitab Taurat. Baik, selanjutnya kitab yang akan kita bahas yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau disebut liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir, kelima, nyanyian untuk raja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Injil ini memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah. Dalam kitab Injil ini pula terdapat keterangan mengenai akan ada lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus namun berangsur-angsur. Al-Quran itu diturunkan kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai intisari Al-Quran. Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Al-Quran ini, maka Al-Quran menjadi kitab yang terlengkap dan yang paling sempurna, menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab sebelumnya atau kitab yang terdahulu dan melengkapi tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran
juga berlaku pada seluruh umat manusia pada sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita perlunya ada keyakinan di dalam hati dan tidak sama sekali meragukannya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Adapun isi-isi dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Di dalam Al-Quran pastinya diajarkan hal ini, maka tentunya bagi kita sebagai umat manusia akhir zaman, kita mempercayai itu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi di dalam Al-Quran sudah diterangkan dengan adanya ini, maka kita juga harus baik kepada sesama manusia, tidak hanya dengan Sang Pencipta. Yang kelima ada qisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Tentunya bagi kita sebagai pelajar, maka kita harus tetap semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, karena ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, dari penjelasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, perlunya bagi kita juga bisa menerapkan perilaku mulia tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku mulia untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Serta bagi kita seorang muslim juga bertugas untuk menjaga kemurniannya dengan cara menjaga Al-Qur'an dengan menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Qur'an. Perilaku mulia yang ketiga yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk selalu membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan di kala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Jadi kita perlu setiap hari itu sedikit-sedikit satu ayat atau dua ayat dan memahami terjemahannya, itu penting karena itu merupakan perilaku mulia dalam menjaga Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun waktu lapang. Tadi isi Al-Quran sudah dijelaskan di atas, maka nanti bisa dilihat lagi apa saja isinya dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi materi mengenai mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi berani hidup jujur. Untuk itu, maka anak-anak terlebih dahulu membacanya di rumah agar minggu depan lebih mudah untuk mempelajarinya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.